Nomor 1. Ya, ini dia. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Masih feedback ini. Mungkin gain-nya diturunkan. Wis. Memang suaranya Pak Andrew tadi lebih berwibawa gitu ya. Apakah ada pengaruh mic-nya atau pengaruh urapan juga bisa beda-beda memang. Bisa pengaruh. Jadi saya bergema nih. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, untuk sound, cek sound. Nanti selesai nyanyi baru bilang sampai ketemu di Jakarta, saya yes gitu ya. Bapak Ibu, enggak, saya bukan menyanyi, saya mau khotbah menyampaikan firman Tuhan. Saya senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu seperti disampaikan oleh Pak Andrew tadi. Bulan Mei tahun lalu kami juga diberi kesempatan melayani di sini, sore harinya melayani di Prabu Muli. Nanti juga sore kami juga akan pelayanan, selesai ibadah akan berangkat ke sana. Tetapi Bapak Ibu, saya katakan bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Tapi saya sebelum berkhotbah saya ingin menanyakan dulu siapa di antara kita yang sudah pernah bertemu dengan saya. Tolong angkat tangan. Oh, sudah berarti. Oke, turun tangan Pak, Ibu. Yang sudah pernah melihat saya. Oke. Ya kalau sudah bertemu pasti pernah lihat dong. Ini Bapak pertanyaannya aneh-aneh aja. Yang sudah pernah melihat YouTube saya. Subscribe dan like, comment. Wah, ini promo saudara ya. Ini mencari viewer karena di Palembang gitu ya. Oke. Ibu dan Bapak, saya senang tadi apa yang disampaikan oleh WL kita. Yaitu tentang hati yang kagum akan Tuhan. Di dalam perjalanan kekristenan kita harus mengalami namanya hidup yang semakin kagum dengan Tuhan. Kalau tidak semakin kagum dengan Yesus, maka kehidupan itu akan menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja. Kenapa saya katakan akan menjadi biasa-biasa saja? Karena semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah memberikan pesona yang membuat hati kita akan tetap sukacita. Mau mengatakan apa? Jalan-jalan ke luar negeri, setelah pulang dari sana, bisa hatinya kering lagi. Mau pergi wisata ke tempat yang bagus, boleh saja kemana saja, tidak salah. Tapi pulang dari sana semuanya biasa-biasa saja. Tetapi kalau hati kita terpesona akan Tuhan, terpesona akan Yesus, maka kehidupan itu menjadi kehidupan yang terus bergairah, menjadi kehidupan yang terus bersemangat. Itulah sebabnya saya katakan saya sangat setuju bahwa kehidupan kita ini harus kita bangun menjadi kehidupan yang hari demi hari kita mengalami keadaan yang mempesona hati kita kepada Tuhan. Dan saya bertahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita senantiasa terpesona akan Tuhan, kita harus semakin mengenal Dia. Katakan sama-sama harus semakin mengenal Tuhan. Di dalam pelajaran yang saya lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat nanti ketokohan daripada Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang menonjol tentunya dalam kehidupan Yesus. Tapi yang saya lihat salah satunya adalah masalah mujizat. Kalau Bapak Ibu membandingkan dengan tokoh-tokoh agama yang lain, maka Yesus menjadi pribadi nomor 1 dari semua tokoh yang ada dalam hal mujizat. Boleh sebutkan siapa saja. Kalau saya sebutkan di sini takut nanti dianggap penistaan agama. Tapi mereka semua tokoh-tokoh agama itu tidak ada mujizatnya. Yesus limpah dengan mujizat. Bukan hanya sekedar limpah dengan mujizat, mujizatnya juga lengkap. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang mati bisa bangkit. Mujizatnya lengkap. Itu Yesus. Kalau yang lain, waduh, nyaris tak terdengar, saudara. Yesus, waduh, sepertinya gampang sekali. Mujizat kalau ada orang datang kepada dia, bersuruh kepada dia, butuh sesuatu, supaya anaknya disembuhkan, supaya keluarganya disembuhkan, datang. Jadilah seperti imanmu. Dikatakan di sini, kesembuhan terjadi di sana. Artinya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi kalau saudara kita bisa berdoa di sini, mendoakan orang di luar negeri, bisa mengalami kesembuhan. Walaupun kita doakan di sini, kenapa? Bukan kita yang hebat, tapi Yesus yang menjamah dan menyembuhkan. Amin, saudara. Mujizatnya sangat luar biasa. Tetapi tidak hanya sampai di sana, yang tidak kalah penting yang saya lihat adalah tentang kuasa Yesus, tentang kasih Yesus yang dikatakan mau mati bagi pengikutnya. Kalau mujizat mungkin sudahlah banyak hal yang bisa melakukan mujizat dengan berbagai gaya, dengan berbagai variasi bisa mujizat. Tapi yang mati bagi pengikutnya saya beritahu,
Tidak ada tokoh agama di dunia ini yang mau mati bagi pengikutnya, yang sudah mati bagi pengikutnya. Sekali lagi, sebutkan tokoh agama yang mana. Mati, dikubur, dan sampai sekarang ada kuburannya. Yesus mati bagi pengikutnya, tidak menyuruh saudara untuk mati bagi dia. Tapi dia mati bagi kita, karena dia sungguh peduli dan mengasihi kita. Dan kematiannya bukan kematian yang kekal, tapi kematian yang menunjukkan kemenangan, dan dia bangkit dari kematian, hidup untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, harusnya semakin kagum. Makanya saya berheran kalau ada orang sudah ikut Tuhan, percaya Yesus, sudah 10 tahun ikut Yesus, 20 tahun ikut Yesus, sejak lahir katanya pengikut Yesus, tapi murtad tinggalkan Yesus. Saya mau katakan dia tidak pernah mengalami kekaguman dengan Yesus. Karena kalau orang itu mengalami kekaguman dengan Yesus, tidak mungkin meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena tidak ada pribadi lain yang bisa menyamai Yesus. Jangankan menyainginya, menyamainya pun tidak akan ada. Yesus itu membanggakan, mempesona, dan sangat mengagumkan. Sekali lagi saya katakan, ini bukan berarti meremehkan agama lain, tokoh-tokoh agama lain, tidak. Tapi saya coba membandingkan bahwa Yesus itu luar biasa. Katakan sama-sama, Yesus luar biasa. Dan harapan saya Bapak dan Ibu semuanya, bangga sebagai pengikut Yesus. Tetapi tidak hanya sebagai pengikut Yesus, tapi juga harusnya kita bisa mengalami apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus, mujizatnya kita alami, kebangkitannya dari kematian kita alami, apa yang dilakukan di atas kayu salib kita alami dalam kehidupan kita. Maka kita tidak hanya punya status sebagai orang Kristen, tapi punya pengalaman dan kegaguman dengan Tuhan. Karena kalau hanya sekedar tahu, tidak punya pengalaman juga tidak ada pengaruhnya, saudara. Contoh misalnya, saudara tahu bahwa kalau saudara jalan-jalan ke luar negeri, saudara tahu misalnya ya, katanya akan mengalami hal-hal yang indah, akan mengalami kebugaran, tapi hanya sekedar tahu, tidak melakukannya. Akan mengalami enggak? Ya enggak dong. Tapi kalau misalkan makanan di Palembang apa yang paling enak? Pempek udah biasa. Coba yang lain dong. Apa? Saya mau sebut martabak har, masih ada nggak martabaknya? Ya, contoh saja. Tapi oh enak loh, hanya sekedar tahu, nggak pernah mencicipinya. Tahu nggak enaknya seperti apa? Apa ya? Asam, manis, gurih atau apa saja. Demikian juga dengan ikut Yesus. Kalau hanya sekedar tahu, tidak mengalaminya, rugi. Dan saya beritahu, kita sebagai pengikut Yesus tidak diajarkan hanya sekedar tahu tentang Yesus, tapi kita mengikut Yesus supaya kita mengalami kuasa kebangkitannya, mujizatnya terjadi atas kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Dan itulah sebabnya pada pagi ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada resiko dalam iman itu. Kalau minggu yang lalu kita mendengarkan iman itu adalah jembatan untuk mengalami mujizatnya. Tapi saya sampaikan kita juga perlu mempersiapkan diri kita menghadapi segala tantangan, menghadapi segala situasi, melakukan apa yang harus kita lakukan sehingga apa yang kita imani terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat itu sungguh nyata karena sekali lagi saya katakan Tuhan tidak pernah mengajar kita hanya sekedar tahu tentang mujizat, tapi perlu kita mengalaminya. Itulah sebabnya di masa-masa yang sulit seperti sekarang saya ingin menantang Bapak Ibu pada pagi hari ini kita benar-benar bisa mengalami mujizatnya nyata di dalam kehidupan kita. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, kita mengalami jamahan Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan. Dan kalau saya menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya sekedar apa yang disampaikan, tapi imani Tuhan akan menjamah dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Saudara siap? Amin. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekarang membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Saya akan melihat dan mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27, karena ayatnya hanya 5 ayat, maka saya ingin sampai ayat yang ke-32, 3 maksud saya. Ya, ada salah tulis di dalam tulisan saya di PowerPoint. Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-22 di dalam Matius pasal yang ke-14. Saya tuliskan Bapak Ibu bahwa ayat ini juga ada paralelnya dituliskan dalam Markus dan juga Yohanes, tapi kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-14. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat sekarang tentang mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan di sini. Ayat yang ke-22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang
Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23 baca bersama-sama 1, 2, 3. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Bisa ditayangkan, mungkin ada di PowerPoint saya sudah buat. Bisa ditayangkan supaya, karena kelihatan memang handphonenya dibuka itu ada Alkitabnya enggak ya? Jangan sampai Bapak Ibu lagi upload-uploadan loh ya. Iya kan? Ini ada pendeta dari Purwakarta nih teriak-teriak nih lagi di-upload gitu ya. Iya kan? Oke, baca Alkitab kan? Di Alkitab, di handphonenya baca Alkitab ya? Benar ya? Oke, baik, baik, oke. Baik, Bapak dan Ibu. Halo, bos yang di belakang? Yang baju hijau? Oke, baik, baik. Kita baca ya. Saya baca dulu ayat ke-22, ayat 23, Bapak Ibu baca nanti. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, 1, 2, 3. Jadi murid-muridnya disuruh berlayar dan Yesus pergi berdoa. Ya kan? Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal itu angin yang melawan arah sehingga mereka tidak searah dengan tujuan. Kalau anginnya searah, mereka cepat di tujuan. Ini justru berlawanan arah. Dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25 dikatakan, kira-kira jam 3 malam. Jam berapa Bapak Ibu? 3 malam. Kira-kira gelap enggak ya di danau itu ya? Gelap ya. Mereka bawa senter enggak waktu itu? Kok tahu? Belum ada senter ya? Bawa handphone, strongking ada juga ya? Atau bawa itu, tolong itu handphone nyalain. Belum ada handphone juga waktu itu. Iya ya, Bapak Ibu berarti masih bersama dengan saya ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Dikatakan apa? Itu apa? Hantu. Lalu berteriak-teriak karena apa? Takut. Di sini aneh ya, mungkin karena gelap, ada bayang-bayang seperti ibu-ibu lah. Aduh gelap, setan kali ya. Padahal sebenarnya jemuran yang belum diambil dari tadi sore. Ya kan? Dianggap setan, tapi bisa juga karena mereka nggak kenal gaya Yesus datang kok bisa jalan. Karena mereka belum pernah lihat ada orang jalan di atas air. Kaget mereka. Tapi saya beritahu nih, Yesus sanggup jalan di atas air loh. Amin. Tokoh lain ada yang jalan di atas air nggak? Nggak ada tuh. Nggak ada. Yesus luar biasa ya. Jadi jangan berpikir, oh ini terlalu sulit, gelombang, oh nggak bisa. Yesus bisa datang. Dan lanjutkan dalam ayat selanjutnya, saya akan bacakan dulu. Tetapi di saat mereka ketakutan, ayat 27 kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena Yesus tahu mereka ketakutan, supaya tenang. Ya sama seperti kita lah ya. Masa-masa corona tahun 2020, semua ketakutan, semua cemas gitu ya. Kemana-mana nggak berani keluar gitu. Bahkan ya lagi rame-ramenya Gojek, Grab, ya kan, GoFood lagi rame kan. Itu pun sampai di rumah kadang-kadang makanan sudah datang dipanasin lagi saudara gitu. Karena takut ya, ketakutan. Memang seperti itu kondisinya. Murid-murid lebih takut lagi. Kenapa? Mereka lagi di tengah badai dan juga angin sakal ada di sana. Mereka sudah mau tenggelam. Tapi Yesus datang, tenanglah aku ini jangan takut. Ayat 28 kita baca bersama-sama sampai dengan ayat 29 1, 2, 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata 29. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya baca ayat 30. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31 dikatakan apa? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32, 33 saya akan bacakan. Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, sesungguhnya engkau anak Allah.
Ibu dan Bapak, saudara kasih Tuhan, kalau kita baca kisah ini dan coba memposisikan diri, memasukkan diri kita dalam situasi yang ada itu, saya kira ini bisa kita rasakan bukan situasi yang mudah. Kenapa saya katakan bukan situasi yang mudah? Karena dia Yesus yang menyuruh mereka, para murid-muridnya naik perahu ke seberang, disuruh Yesus nih. Menyeberang ke sana, dikatakan Yesus tinggal di sana dan berdoa. Dengan kata lain, Yesus menyuruh mereka pergi, tapi waktu sampai mereka di tengah lautan, di tengah danau itu, justru ada angin sakal membuat mereka mengalami kesulitan dalam perjalanan mereka. Murid-murid sebenarnya adalah orang-orang yang biasa menghadapi danau, mereka adalah para nelayan, sebenarnya sudah biasa. Tapi dalam kebiasaan mereka, pengalaman mereka, ternyata malam itu mereka tidak sanggup menghadapinya. Kan kadang-kadang kita juga begitu. Biasalah sudah pengalaman, tapi ternyata nggak bisa juga menghadapinya. Situasi yang ada Bapak Ibu dikasih Tuhan dikatakan, kejadiannya pada saat itu juga dalam keadaan tengah malam, besar kemungkinan dugaan karena saya tidak ikut pada masa itu di sana, nggak tahu. Orang juga jarang ada di danau itu, karena udah malam. Biasanya kan orang nangkap ikan kan pada siang hari. Malam udah, dan mereka ada di sana dalam keadaan yang sulit dan tidak bisa minta tolong kepada siapapun karena semuanya dalam keadaan gelap jam 3 pagi. Walaupun di sini dikatakan jam 3 malam ya. Tapi kalau di Indonesia kan udah pagi itu ya. Jam 3 malam atau pagi kalau di Palembang? Subuh ya. Ya udah Pak, tapi ini sih di dalam malam. Ya karena masih gelap. Dan apa yang terjadi dikatakan pada masa itu kondisinya sangat gelap dan pada masa-masa mereka mengalami masa yang sulit, mengalami ancaman bahaya itu, ini perhatikan dengan baik. Yesus datang loh. Pada masa yang sulit, Yesus datang. Dan ini menjadi satu pegangan yang penting bagi kita. Di saat-saat kita mengalami kesulitan, kesukaran, masalah apapun, sebenarnya Yesus selalu peduli bagi umatnya. Yang setuju katakan amin. Dia selalu peduli dan menunjukkan pertolongannya. Dan Yesus datang pada malam itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mendatangi para murid-muridnya yang sedang dalam kewalahan, kebingungan, kecapean. Dan mereka sudah panik menghadapi semua keadaan. Dan kalau kita baca kisah sebelumnya juga mereka berlayar di danau itu. Dikatakan Yesus bersama-sama dengan mereka. Ada Yesus tidur di dalam perahu mereka. Itu keadaan terjadi sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Pada masa itu, keadaan malam itu, Yesus mendatangi murid-muridnya. Dan pada saat Yesus datang, ini yang aneh. Kita udah baca tadi. Murid-muridnya mengira itu hantu. Saya tidak tahu. Saya akan pelajari lebih jauh. Apakah benar-benar gara-gara gelap atau gara-gara mereka nggak kenal Yesus? Sudah ikut Yesus tapi tidak kenal Yesus. Sudah ikut Yesus tapi tidak kenal Yesus. Saya tidak tahu kalau misalkan ibu-ibu nih, ibu. Kalau seandainya lampu gelap di sini, semua lampu ini digelapkan, ya ibu-ibu ya yang sudah punya suami, ibu-ibu yang masih punya suami dan yang sudah punya suami, suaminya masih hidup, lampu mati, tiba-tiba ini, tahu nggak kira-kira siapa yang bersiul bu? Tahu nggak? Kalau misalkan, tahu nggak siapa yang bu? Kalau seandainya suami mati lampu di sini baru gelap, tahu nggak siapa kira-kira itu? Tahu nggak? Ibu tahu nggak? Nggak tahu itu siapa? Nggak tahu itu siapa? Tahu nggak itu suami? Suaminya mati lampu nih, ya kan? Suami lagi batuk-batuk. Tahu nggak itu kalau suami yang batuk? Nggak tahu juga. Saya khawatir ini taunya justru batuk tetangga yang tahu, batuk suami nggak tahu. Oke, saya buat contoh lagi, suamilah. Kalau seandainya Bapak ada di ruangan satu ini, dan di ruangan sebelah sana, ini ketutupnya, tapi suara besar. Aduh sakit. Tahu nggak itu kalau suara istri? Pak, saya mau tanya Pak, jujur Pak. Jangan sampai yang tahu suara sekretaris lebih jelas daripada suara istri. Tahu nggak kira-kira? Pak, tahu nggak? Aduh sakit. Istri saya itu. Suaranya gitu kan. Apa istri tetangga? Suara istri tetangga yang lebih jelas. Oh istri tetangga saya tahu. Ini kan misalnya ya kalau di rumah mungkin ya pasti dari kamar istri saya. Katakanlah beda ruangan gitu. Aduh sakit itu. Misalkan kaki kebentur apa. Dengar dong walaupun nggak lihat ya kan.
Gak usahlah suami istri, yang lagi jatuh cinta lah. Katakan lagi lewat misalkan, ada misalkan di bawah nih, kedengaran suara misalkan dia nyanyi, aku tak biasa bila tiada kau bersama aku, misalnya gitu ya, misalnya. Ada orang nyanyi di bawah, nggak tahu, nggak lihat orangnya. Kalau itu orang dicintai, kira-kira tahu nggak itu kalau si dia? Tahu nggak? Ibu pengalaman kali ya, kok serius banget? Iya kan? Pasti tahu dong. Pasti tahu. Dengar suaranya saja, dengar batuknya aja, dengar geheman saja, pasti tahu. Kenapa? Kalau sudah kenal. Telepon. Walaupun misalnya nggak ada namanya di handphone. Halo, dibilang halo aja, pasti tahu ini siapa. Dari suaranya, kalau sudah biasa kita kenal, ya kan? Misalkan, halo Pak. Walaupun saya nggak lihat namanya, halo Pak. Oh saya tahu ini Pak Andrew ini. Karena udah biasa teleponan, udah kenal. Tapi kalau misalkan, halo katanya, ini siapa ya? Masa nggak kenal? Ah ini pasti penipu ini. Masa nggak kenal? Teman yang itu, oh masa nggak tahu? Ah, ini pasti penipu, ini pasti penipu. Langsung gitu kan. Nah yang aneh, ini murid-murid nggak tahu Yesus loh. Coba kalau seandainya pun agak gelap lah, katakan gelap, karena kalau saya lihat dalam konteksnya, mereka bisa bicara dan suara kedengaran, berarti sebenarnya kan jaraknya nggak terlalu jauh. Dari gayanya pun pasti ketahuan loh, dari cara dia untuk ya datang itu juga, nggak mungkin ngomong hantu dong, iya kan? Gak usah jauh-jauh, saya buat contoh lagi, katakan lagi mati lampu gitu, tapi agak remang dikit, ada orang berdiri di sini, yang sudah dikenal, kira-kira walaupun remang-remang, tahu nggak itu siapa? Tahu nggak? Misalkan Pak, Bu, saya ngasih tahu nih, lampu mati gitu ya, lampu mati, tiba-tiba suami datang di tempat mati, pegang tangan ibu, tahu nggak itu kalau suami yang pegang? Tahu nggak Bu? Atau ini tangan siapa sih gitu? Tahu dong, yang megangnya biasa ini suami saya pasti gitu kan. Nah, ini ibu-ibu sepertinya gimana ya? Saya nggak tahu Pak gitu. Tahu dong, walaupun keadaannya kurang jelas. Nah ini murid-murid nggak tahu nih. Situasi ini menurut saya merupakan hal yang tidak biasa, tidak lazim. Tapi ya saya beritahu, walaupun murid-murid tidak begitu mengenal Yesus, dia mengatakan, aku ini, tenanglah. Itulah sabarnya Tuhan ya. Walaupun kita itu kadang-kadang kurang mengenal dia, kurang juga mau mengenal dia, kan banyak orang Kristen kurang mau mengenal Yesus. Kok tahu Pak? Bu, Pak, saya beritahu nih, saya penggembalaan 28 tahun di Purwakarta. Saya menyuruh banyak jemaat untuk mengatakan ikut DK supaya semakin Yesus dengan baik. Karena itu nggak ada waktu tuh belajar DK itu. Belajar di sini DK juga kan namanya kan? Nggak mau. Karena ada di tempat lain pola hidup dalam kerajaan Allah sama aja, hanya namanya beda. Nggak mau. Saya pikir kenapa ya? Karena nggak mau mengenal Yesus. Kalau kita mau mengenal Yesus, saya beritahu jangan banyak dengar cerita. Kalau mau mendengar Yesus, mau mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, pelajari firman Tuhan. Karena mengenal Yesus dengan benar, lebih detail, lebih baik, lebih jelas, hanya melalui firman Tuhan. Kalau dengar cerita-cerita, wow ya Yesus begitu ya. Tapi luar biasa saudara. Yesus itu dengan sabar, mau datang mengatakan, ini aku. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan hanya menunggu Yesus mengatakan, ini aku. Kalau enggak Bapak Ibu, kita akan dikuasai ketakutan, dikuasai kecemasan, dikuasai kebimbangan, ketidakpercayaan. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak dalam kehidupan kita. Dan murid-murid pada malam itu, berjumpa dengan Yesus yang berjalan di atas air. Walaupun mereka katakan, itu adalah hantu. Yesus mengatakan, ini aku, tenanglah, jangan takut. Dan perhatikan dengan baik, inilah respon yang dilakukan oleh murid-murid. Apa yang terjadi? Respon murid-murid, ketakutan, tapi respon Petrus luar biasa. Dia katakan begini, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Hanya Petrus loh. Hanya Petrus. Dan selanjutnya dikatakan respon Yesus terhadap permintaan Petrus, datanglah dan Petrus berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi murid yang pernah berjalan di atas air hanya Petrus. Mau berjalan di atas air? Mau? Di sini sungai yang paling besar apa ya? Besok uji coba ya. Ada kapal, nggak usah, saya mau jalan aja. Bisa nggak? Ya kalau Yesus suruh. Kalau nggak disuruh jangan dong.
Jangan bilang disuruh Pak Pendeta kemarin dari Purwakarta coba. Ya, kalau saya yang nyuruh, jangan coba-coba. Karena mungkin saja kita tenggelam bersama. Tapi kalau Yesus yang suruh, jalan saja. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau Yesus yang menyuruh kita, berjalan menjalani kehidupan dalam bentuk apapun. Yesus yang menyuruh, jalani dengan baik, jalani dengan sungguh-sungguh, jalani dengan iman. Kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin kita berkata, nggak mungkin bisa kita menjalani pekerjaan ini, nggak mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan ini, nggak mampu kita menghadapinya. Tapi saya beritahu, kalau Yesus berkata, jalan, berjalanlah, karena di sana pasti ada mujizat kalau Tuhan yang menyuruhnya. Saudara bisa mengaminkannya, amin? Jangan andalkan pikiran kita dong. Jangan andalkan kekuatan kita dan berkata, saya nggak mampu. Saya nggak kuat, bagaimana bisa saya menghadapi ini? Ya, kita nggak mampu, kita nggak kuat, kita terbatas dalam segala hal. Tapi kalau Tuhan yang suruh berjalan, berjalan karena di atas air pun kita bisa berjalan. Petrus bisa berjalan, bukan karena dia hebat. Petrus bisa berjalan, bukan karena dia punya ilmu meringankan tubuh, bukan. Tapi karena dia disuruh Yesus berjalan, dia berjalan, dia melangkah, mujizat terjadi. Petrus mencatat sejarah, dia pernah berjalan di atas air. Dan Tuhan akan mengatakan kepada kita berjalan. Dan saudara berjalan, dan orang berkata begini, kamu kok bisa ya? Persoalanmu itu berat loh. Masalahmu itu berat. Kita bisa menjawab, karena Yesus yang menyuruh saya untuk menjalaninya, saya jalani, dan saya mengalami kemenangan. Dan saya beritahu Bapak Ibu, apapun pergumulan, mungkin masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah keluarga, saya beritahu, semua masalah bisa diselesaikan di dalam Yesus, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat selalu terjadi. Maka saya selalu mengatakan begini, kalau ada persoalan antara suami dengan istri, jangan ucapkan kata begini. Kalau begitu, sudahlah kita bercerai saja. Emangnya bercerai jalan keluar? Saya mau katakan tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan. Justru perceraian itu adalah menambah permasalahan. Bapak Ibu katakan, setuju nggak nih? Perceraian dilarang Tuhan, setuju nggak nih? Setuju nggak? Kalau nggak setuju, saya turun nih. Agak ngancam dikit saya. Saya pulang, beli tiket dah Pak, saya pulang. Jangan dong, dikit-dikit cerai. Pulangkan ke rumah orang tuaku. Alah, pulangkan, naik Grab aja masih ada Gojek. Nah, kalau mau pulang. Pas pulang, jemput dong. Ya kalau gitu ngapain pergi kemarin? Minta dijemput juga. Iya kan? Kadang-kadang aneh, saudara. Disuruh pulang, disuruh mau pulang, nggak mau pulang sendiri. Jemput dong. Aku kangen kamu. Iyalah, kangen. Kemarin mau pulang gitu kan. Iya kan? Saya beritahu selalu ada jalan keluar. Walaupun air bergelora, angin sakal terjadi, murid-murid dalam keadaan panik, sampai lihat Yesus pun dianggap setan dan hantu. Tapi apa yang terjadi? Yesus mengajarkan kepada Petrus, jika engkau percaya kepadaku, mujizat pasti terjadi. Artinya saudara, memang dalam perjalanan iman itu ada resiko-resiko yang kita hadapi. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan menolong kita. Dan Petrus ditunjukkan lagi sekali lagi. Pada saat dia berjalan mendapati Yesus, apa yang terjadi? Dikatakan dia tenggelam. Kan gitu kisahnya. Dia tenggelam, mulai masuk dalam air. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca kisahnya adalah karena dia merasa ketiupan angin, dan dia mulai ketakutan, dia lihat-lihat gelombang, dan apa yang terjadi? Dia tenggelam. Untungnya, ini untungnya nih, dia masih ingat teriak kepada Yesus. Dan ini luar biasanya lagi kepada Yesus. Kapan kita berteriak kepada dia mau dengar, dia mau meresponnya. Kapanpun. Oke, kita katakan dulu ya. Kapanpun kita berseru kepada Yesus, dia akan menjawab. 1, 2, 3. Kapanpun kita berseru kepada Yesus, dia akan dengar. Udah. Tuhan tolonglah. Saya kira ini doa paling singkat. Dia nggak berdoa, Tuhan, aku meminta, Tuhan tolonglah, supaya aku jangan tenggelam. Kiranya ulurkanlah tanganmu, nyatakan mujizatmu. Dia keburu mati, saudara. Ya tolong. Dan saya beritahu ya, Pak, Ibu, Tuhan mendengar doa kita bukan karena panjangnya kata-kata kita loh. Tuhan mendengar doa kita bukan karena enaknya kata-kata kalimat kita. Kadang-kadang ada orang berkata begini, saya nggak bisa berdoa dah. Kenapa? Saya belum pintar mengatur kata-kata. Doa itu bukan mengatur kata-kata. Doa itu adalah mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Bapak Ibu setuju, amin? Jadi kalau di MDC Palembang jangan ada bilang, saya belum bisa berdoa.
Kalau enggak bisa berdoa, saya khawatir engkau tidak punya hati. Karena kalau punya hati, masa ada misalkan anak mau membuat permintaan kepada bapak. Misalnya mau apa? Uang kuliah misalnya. Masa dia bilang, Bapak yang terhormat, kirimkanlah kiranya Ananda butuh uang kuliah. Kalau enggak dibayar bulan ini, mungkin saya akan di DO. Demikianlah pernyataan Ananda. Supaya diperhatikan, meterai 10.000. Ada gitu anak buat begitu? Kalau ada buat begitu kepada bapaknya bilang, kamu mabuk di mana? Minumnya di mana? Mabuk di sini. Paling ngomong itu, Pak, kirim ya, uang kuliah udah harus bayar loh minggu ini. Masa bapaknya bilangin, kamu bicara yang sopan dong. Pakai pengantar, pendahuluan, isi, penutup. Kalau minta uang itu isinya minta uang. Tapi boleh, terima kasihlah, mohon perhatian Bapak. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dia berlipat kali ganda. Apa yang ditabur akan dituai. Nggak perlu deh, nggak perlu begitu, nggak usah begitu. Ngomong aja ke Pak, uang Pak, uang kos perlu bayar Pak. Kenapa perlu ngomong? Bukan karena Papa lupain, tapi bisa juga kadang lupa. Tapi yang kedua, Bapak juga ingin mendengar anaknya ngomong dong. Iya kan? Coba yang misalkan, anak bilang begini, Papa kok nggak kirim uang kuliah ya? Nggak ada perhatian, kurang peka gitu. Dan doa aja di rumah, boleh saja doa di tempat kos. Tuhan gerakan hati Papa saya, supaya kirim uang kuliah. Boleh juga, nggak apa-apa. Tapi tunggu, kalau nanti jawabannya 3 bulan lagi, setelah di DO baru dikatakan uang kuliah. Langsung ngomong. Dengan Tuhan juga begitu, saudara. Ngomong aja, Tuhan, saya butuh pasangan hidup Tuhan. Ini maksudnya kalau anak muda yang doa bukan saya sudah punya. Contoh saja, jangan salah paham. Pak Pendeta butuh pasangan hidup, saya punya istri saya. Oh ya berdiri dulu, ini istri saya. Ya ini istri saya. Mulai dari dulu saya datang ke Palembang, datang ke Permuli, tetap saya bawa yang ini juga. Karena memang gak ada cadangan, hanya satu. Gak ada, benar gak ada. Cadangan yang ketahuan dan cadangan yang tersembunyi gak ada, jujur. Iya kan, saya kan pria sejati, yes. Iya dong, kalau pria sejati, pria cinta Tuhan gak ada dong, gak ada ban serap dong. Mobil ada ban serap, kalau istri nggak ada serap dong. Ibu ketawa, manggut gitu ya. Ya, nanti pulang ke rumah, dengar tuh Pak Pendeta ngomong apa, ya kan? Dan saya kira kemarin kaum pria yang sudah ikut sudah tahulah, ngertilah bahwa cintanya hanya satu untuk seorang, yaitu istrinya yang dikasihnya. Setuju Bapak-bapak ya? Nggak ada yang lain. Makanya nanti kalau pulang tanya Bu, kemarin ngomong apa sih Pak waktu pas IBM? Nanya, kali saudara, korek saudara ya, ngomong gitu. Langsung suami bilang gini, pokoknya cintaku hanya buat mama gitu. Ya, langsung Papa mau minum kopi, minum teh, pakai susu atau pakai apa? Suami bilang, kopi aja. Ya udah minum kopiku aja. Karena sudah ada kopi, itu ganti kopi saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang benar-benar mengandalkan Dia. Waktu Petrus berkata, Tuhan tolong. Yesus tidak katakan begini, waduh, kamu itu memang gak percaya. Kadang-kadang begitu ya. Kamu kurang iman kamu. Makanya kamu tenggelam. Kamu kurang sungguh-sungguh. Makanya kamu tenggelam. Enggak, Yesus enggak ngomong gitu. Langsung dikatakan Yesus mengulurkan tangannya. Menolong Petrus. Walaupun dikatakan, kamu yang kurang percaya. Kamu yang bimbang hatinya. Dikatakan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Berdasarkan kisah ini, saya dorong Bapak Ibu baca juga nanti. Jadi ini bukan sampai ayat 23 ya. 27 ya, sampai ayat 33. Saya akan mendorong Bapak Ibu baca semua nanti ayat-ayat itu. Saya menyampaikan beberapa pelajaran. Pelajarannya begini. Perhatikan yang baik. Ternyata menjalankan perintah Tuhan tidak berarti tanpa kesulitan. Kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Menjalankan perintah Tuhan tidak berarti tanpa kesulitan. Jangan katakan, kalau saya sudah hidup dalam Tuhan, maka tidak akan ada masalah. Tidak ada akan kesulitan, saya beritahu. Jangan gentar, jangan tawar hati, saya beritahu. Saudara pengikut Yesus, kita pengikut Yesus, masalah pasti masih terjadi, kesulitan masih pasti terjadi. Tapi saya mau sampaikan, di dalam kesulitan, di dalam persoalan yang ada, saya mau sampaikan kepada kita, Yesus selalu bersedia untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Tapi jangan katakan supaya jangan ada masalah. Menikah, saudara mau menikah diberkati di gereja oleh pendeta siapapun, atau saudara sudah dibaptis di Sungai Yordan 5 kali, masing-masing 10 menit, 5 kali masing-masing 10 menit, untuk gak berangkat ke sorga ini. Jangan katakan gak ada persoalan, ada persoalan.
Ada kesulitan, pasti ada. Karena menjalankan perintah Tuhan, tidak pernah ada janji bebas dari kesulitan. Melayani Tuhan, ada kesulitannya? Ada. Beribadah kepada Tuhan, ada kesulitan? Ada. Jangan katakan begini, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya ibadah pagi hari ini, hentikan hujan. Kalau nggak berhenti hujan, saya nggak ibadah. Tuhan bilang begini, justru kamu akan buktikan imanmu sungguh-sungguh apa nggak lewat hujan dong. Jangan bilang begini, Tuhan, saya akan teruskan pernikahan saya. Kalau hutang saya semua lunas bulan ini, yang 100 juta atau 500 juta itu. Tuhan bilang, kamu harus berjuang untuk bayarnya. Jangan dikte Tuhan dong. Kenapa? Karena kalau ada hutang harus dibayar. Kalau ada kesulitan harus dihadapi. Bukan menghindar dari kesulitan. Namun yang jelas, waktu murid-murid disuruh Tuhan Yesus menyeberang ke sana. Untuk menyeberangi danau yang ada. Di tengah-tengah danau tersebut, mereka mengalami gelombang yang sangat-sangat menyusahkan mereka. Karena menjelaskan kepada kita, menjalani perintah Tuhan tidak berarti tanpa kesulitan. Jadi saudara, kalau ada yang pernah dapat pengajaran begini, kalau kamu ikut Yesus, pasti semua lancar. Semua pasti diberkati. Gak ada masalah. Saya beritahu, bohong besar. Percaya sama saya. Percaya sama Tuhan. Mengikut Tuhan ada juga kesulitan. Ya, apakah pernah ada diajarin? Kalau ikut Tuhan gak akan sakit. Ikut Tuhan uangnya akan selalu banyak. Deposito nggak pernah berkurang. Depositnya berapa sih? Ya kan? Asetnya akan semakin bertambah. Kamu akan terus, apalagi pakai ayat. Kamu akan jadi kepala, nggak pernah jadi ekor. Kamu akan naik, nggak pernah turun. Saya beritahu, zaman resesi seperti sekarang, hampir semua pengusaha turun asetnya. Oh, kalau ada di sini yang maju, aset naik, tambahin perpuluhan saudara. Iya kan? Tadinya omsetnya bulan ini misalkan 300 juta. Atau katakan tahun kemarin masih bisa ada 500 juta satu bulan, satu tahun bisa dapat 5 miliar misalnya. Tahun 2023 yang saya dengar banyak kesulitan. Yang kesulitan itu jangan bilang, itu bukan kesulitan, itu bukan anak Tuhan sih. Kita nggak kesulitan. Saya beritahu semua kesulitan. Kenapa? Karena dalam kesulitan yang ada pun Tuhan selalu ada buat kita dan mujizatnya tersedia bagi kita. Amin. Dan pertolongannya. Di dalam kesulitan pun Tuhan mau mengajarkan kita tentang berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena Bapak Ibu dikatakan di saat mengalami kesulitan, dikatakan Yesus selalu peduli dan selalu bersedia dan mampu untuk menolong kita. Saya mau katakan kalimat ini, Yesus bersedia, Yesus mau, Yesus mampu. Ingat ya, taruh di hati kita. Yesus bersedia, Yesus mau, dan Yesus mampu. Dia peduli, dia mau, dia mampu. Kalau dia hanya mau, tapi nggak mampu, sia-sia kita berharap. Atau dia mampu, tapi dia nggak mau, sia-sia juga kita untuk berharap. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, dia mau, dia mampu untuk menolong umatnya, maka di tengah kesulitan yang ada pun, dia sanggup untuk menolong, dan saya ingin memastikan, kalaupun kita menghadapi masa-masa yang sulit, beriman dan percayalah kepada Tuhan, maka dia akan terus menyatakan pertolongannya, kita akan tetap menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia yang menjanjikan. Dia membuktikan, saya sudah katakan di depan, mujizatnya adalah sangat luar biasa. Dia adalah pribadi yang ahli membuat mujizat. Berbeda dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Saya sudah katakan sekali lagi, mohon maaf, saya tidak mau menganggap hal yang lain. Tentu jangan saudara salah paham. Nanti dibilang, waduh ada pendeta dari Purwakarta melakukan penistaan di Palembang. Jangan, ya kan. Sepertinya balas dendam gitu, enggak saudara. Saya beritahu, Yesus itu ahli dalam membuat mujizat. Dia mampu buat mujizat, dan dia mau membuat mujizat. Waktu umatnya datang, mujizat pertolongan itu dinyatakan. Memang Bapak Ibu, mujizat itu memang bisa berdampak dua. Ada orang yang hanya tahu mujizat, hanya mendengar berita mujizat, tapi ada orang yang mengalami mujizat. Saya mau tanyakan ke sekarang. Bapak Ibu mau tahu tentang mujizat atau mau mengalami mujizat? Mau mengalami? Berarti kalau mau mengalami, siap menghadapi masalah dong. Petrus itu mengalami mujizat karena dia diperhadapkan kepada badai itu. Jadi kalau ada orang berkata, Tuhan jauhkanlah, ya memang jauhkanlah dari persoalan, jangan ada masalah. Justru saya berpikir begini, apapun yang Tuhan mau izinkan terjadi, terjadilah. Yang penting Tuhan menyertai. Karena saya percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Tapi tentunya Bapak Ibu jangan bikin masalah dong. Supaya nggak ada mujizat, bikin masalah. Ditanya, Pak, kok bikin masalah? Kita tunggu biar ada mujizat. Mujizat bagaimana? Apakah Tuhan akan menolong apa tidak?
Mujizat. Makanya saya suatu ketika ada orang berkata begini, katanya mujizat terjadi. Dia bersaksi, saudara. Mujizatnya apa? Kemarin katanya datang orang PLN ke rumah, ke toko saya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang PLN nggak lihat. Tuhan butakan matanya. Emangnya apa? Saya sedang longstrom. Tahu nggak longstrom itu apa? Menyolong strom. Nyolong arus. Oh, berarti orang Palembang polos-polos ya. Semua listriknya benar, pakai token soalnya. Jadi, longstrom, nyolong strom, saudara. Dia bilang, ya untung orang PLN nggak lihat. Tuhan butakan matanya. Saya pikir, ini kesaksian yang paling menyesatkan. Iya kan? Tuhan butakan katanya mata orang PLN. Enak aja Tuhan butakan. Harus bertobat terus. Bila penting coba dihitung berapa lama sudah longstrom. Longstrom. Istilah longstrom. Nyolong strom. Ya. Dan aduh, aneh-aneh kadang orang Kristen ini. Saya di Purwakarta sebagai penyuluh agama melayani juga saya di lapas, melayani juga di Polres sebagai bin rohtal. Jadi gini-gini saya jadi tenaga bin rohtal, pembina rohani dan mental polisi. Saya nggak tahu apakah memang kurang rohani juga nggak tahu saya. Ya, maaf, tapi Kapolres suruh begitu, ya kan? Dan ya saya khususnya di penjara, saya tanya mereka kesaksiannya begini. Kamu ada kasus apa ya? Gini Pak, saya sudah berdoa supaya jangan ketahuan, tapi ketahuan juga, makanya saya ketangkep. Apa? Saya berkebun. Loh, kok berkebun ditangkap polisi? Ada apa? Iya, mereka datang ke rumah, lihat kebun saya di lantai 3. Loh, ada masalah. Polisi siapa? Saya kan agak sedikit, kalau begini keadaannya kan saya coba telepon dong, orang Polres dong. Masa hanya berkebun ditangkap? Kebun ganja Pak, kurang ajar loh. Kebun ganja ternyata. Itu namanya bikin masalah. Jangan berharap supaya mujizat datang. Tuhan butakan orang-orang. Polisi betul. Ya kamu ditangkap, jangan berdoa untuk bisa dibutakan. Itu namanya cari masalah. Tapi kalau masalah datang, kesulitan datang, saya beritahu. Tuhan Yesus mau dan mampu untuk menolong. Dan mujizat tersedia. Dan dia akan membawa kita untuk mengalami mujizat. Dan Petrus mengalami mujizat. Dia tidak hanya melihat. Saudara, murid-muridnya dikatakan kamu murid-murid di perahu itu. Dugaan saya kalau murid inti yang 12 orang ada di situ, berarti 11 orang, karena sebelum disalibkan, karena waktu pas Yesus ditangkap kan ada Yudas sudah dibunuh diri, tapi berarti di situ dugaan saya ada 12 murid. Dugaan loh, sekali lagi, jangan bilang, oh Pak Torang kok tahu, saya nggak ikut juga loh, saya jujur aja, saya nggak ikut loh waktu itu loh, nggak ikut di perahu itu loh, nggak ikut saya. Dugaan saja. Tapi 11 orang nggak mengalami apa-apa. Hanya lihat tok. Tahu nggak lihat tok, lihat doang. Cuma lihat Petrus mengalaminya. Saya mau beritahu, jangan jadi orang Kristen hanya lihat mujizat dong. Apalagi hanya share berita mujizat gitu ya. Dapat video singkat share gitu ya. Ada mujizat ya. Dia sendiri nggak mengalaminya. Bagus nggak? Bagus juga. Kirimin aja kepada teman-teman, siapa tahu ada yang diberkati melalui video-video itu ya. Apalagi melalui video saya, YouTube saya itu kan bisa juga. Promo katanya. Tenang, perpuluhan saya keluarin. Tenang. Kalau sudah naik nanti viewernya pasti saya bayar perpuluhan lah. Ya kan, yang penting saya kirim ke Palembang. Ya. Jangan sampai hanya mengetahui. Saya mengalaminya dong. Murid-murid Yesus yang lain cuma tahu. Hanya lihat. Tapi Petrus, malam itu, jalan di atas air. Malam itu, mengalami pertolongan Tuhan. Malam itu, mengalami mujizat Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa Petrus berbeda dengan murid-murid yang lain? Dan saya beritahu mengapa ada orang yang mengalami hal yang berbeda. Bukan Tuhan pilih kasih, bukan. Tapi bagaimana sikap hati kita menghadapi apa yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Bagaimana sikap hati kita untuk merespon tentang Tuhan. Tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sangat penting. Itulah sebabnya saya mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Menjelang siang ini. Tuhan mau supaya kita punya sikap hati yang benar. Sehingga mujizat akan kita alami. Sikap hati yang pertama adalah percaya dan bersedia menaati serta melakukan firman Tuhan apapun resikonya. Kita baca yang pertama ya, 1, 2, 3. Percaya dan bersedia menaati dan melakukan firman Tuhan dengan segala resikonya.
Ini sih saya bicara sebagai hamba Tuhan dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Ini tidak ada pesan dari Pak Andrew enggak. Pak, saya mau tanya. Ibu, saya mau tanya. Mengembalikan perpuluhan itu gampang apa susah? Mengembalikan perpuluhan itu gampang apa susah? Ini agak susah jawabnya. Jawabnya aja masih susah. Mengembalikan persepuluhan itu gampang apa susah? Loh, kok gak ada yang jawab ya? Hah? Gampang apa? Jawab aja dulu. Kalau misalkan belum juga memberikan persepuluhan nggak apa-apa. Mengembalikan persepuluhan itu gampang apa susah? Gampang, puji Tuhan. Siapa yang gampang? Ibu gampang ya? Puji Tuhan, Bu ya. Kalau perpuluhannya dari 1 miliar berapa, Bu? Perpuluhan dari 1 miliar. Gampang nggak? Gampang nggak? Mulai mikir ini. Nggak apa-apa lah, dicicil aja dengan alasan, saya mau buat ini. Saya mau tanya lagi yang kedua. Mengembalikan perpuluhan itu ada ayat Alkitabnya nggak? Tuhan suruh nggak? Tuhan suruh nggak? Ini takut nih ada yang mendoktrin nih, kira-kira dapat pengajaran dari mana, nggak perlu bayar perpuluhan nih. Jangan-jangan begitu. Saya beritahu, mengembalikan perpuluhan itu Tuhan suruh. Mengembalikan perpuluhan itu tidak gampang. Tapi saya sudah buktikan 28 tahun dalam pelayanan. Orang yang rajin bertanggung jawab mengembalikan perpuluhannya, menaati firman Tuhan, dia tidak makin miskin. Loh, kok Bapak bisa ngomong? Ya saya kan kalau bukti yang diceritakan kan nggak bisa dibantah. 28 tahun pelayanan, sudah 28 tahun. Saya walaupun umur saya baru 17 tahun, saya udah 28 tahun pelayanan. Iya kan? Saudara, umur saya tahun ini udah 54 tahun. Ya, tahun ini ya. Ulang tahunnya tanggal 4 Januari. Tapi kado masih bisa dikasih nanti. Masih bisa. Ya masih bisa. Orang yang taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak akan pernah merugi, saudara. Tapi sekarang-kadang kita mulai berpikir, udahlah, Tuhan itu maha kasih, maha baik, dan kita mulai mengatur sesuai dengan kehendak kita. Firman Tuhan pun dikompromikan. Tuhan Yesus menyuruh Petrus jalan. Coba kalau Petrus bilang begini, yang benar dong, nyuruh jangan jalan di air dong. Ya, mana perahu? Perahu yang lain, perahu yang lain. Gitu? Enggak tuh. Turun jalan, dia langsung jalan tuh. Turun dia dari perahu, langsung jalan. Karena dia berkata, kalau memang itu engkau suruh aku jalan. Dan dia percaya dikatakan Yesus itu. Langsung jalan. Makanya saya katakan kalau Yesus menyuruh, jalan saja. Kalau saya yang menyuruh, jangan, ya mungkin bisa mikir lah. Kenapa? Apalagi jalan atas air, ya kan? Nanti misalkan nggak ada perahu untuk menyeberang. Kalau sekarang kan sudah ada jembatan ya. Kalau dulu nggak ada jembatan, misalnya, jalan. Kalau seandainya jalan, mungkin itu bisa viral banget itu. Viewernya bisa langsung banyak, 1 juta langsung nggak sampai 1 hari itu. Jalan atas air. Tapi saya beritahu, percaya kepada Yesus, ini hal yang harus kita lakukan. Ini memang kalau dikatakan resiko dari iman, iman itu bukan hanya sekedar dikatakan, iman itu bukan hanya sekedar disimpan di hati, tapi ada hal yang sungguh-sungguh dilakukan, bertindak, melakukan, menaati firman Tuhan. Maka mujizat terjadi. Saya bisa menceritakan banyak hal, tapi karena waktu ini, sampai jam berapa? Sampai jam 12? Oh, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ya. Belum dijawab sama Pak Andrew ya. Asal taat. Taat saja. Saudara, kalau saya sebagai hamba Tuhan bercerita tentang masalah ketaatan, mungkin Bapak Ibu kata, Bapak hamba Tuhan. Tapi saya beritahu, ketaatan saya bersama dengan Tuhan menjalani apa yang Tuhan katakan. Tuhan berikan pertolongan bagi saya dan saya melihat mujizat itu selalu terjadi. Dan Petrus berjalan di atas air karena mujizat juga. Dan saya mau lakukan itu dalam hidup saya. Banyak hal. Bahkan saya bisa katakan, seluruh kehidupan saya, seluruh pernikahan saya, dengan anak-anak saya juga, mujizat tiap hari dan tiap saat Tuhan lakukan bagi kehidupan. Istri saya, dulu waktu saya mau menikahi dia, dulu masih pacar saya. Sulitnya luar biasa. Ya tahu kan, saya BTL, Batak tembak langsung. Iya kan, ketemu di Bandung, bersama dengan dia, yang amoy begini. Iya kan? Dan dia cerita kepada calon mertua saya, mau menikah dengan saya, karena dia udah cinta, saya cinta banget. Jadi dia cinta sama saya, tapi saya cinta banget, saya lebih cinta. Iya kan? Dia cerita, mertua saya bilang, siapa itu? Orang Batak katanya. Orang Batak. Apa itu? Batak atau Batok? Katanya. Aduh, intinya nggak setuju, saudara. Tapi saya percaya, apa yang Tuhan kehendaki, tidak akan bisa dihambat oleh siapapun.
Amin. Saya tanya dia, kamu percaya enggak Tuhan menghendaki kita untuk menikah? Percaya katanya. Oke, kalau percaya kita doa. Nunggu 2,5 tahun. Saya nggak ngomong apa-apa, saya melakukan hal yang baik saja kepada calon mertua saya, yang saya panggil tante pada masa itu sama om, kan belum bertua. Panggilan, masa bapak mertua gitu belum menikah, belum diakui masa ngaku-ngaku loh gitu kan. Iya kan? Akhirnya tante calon mertua saya itu berkata begini, kamu sungguh-sungguh nggak mau menikahi anak saya? Iya, kalau udah begini berarti awan segumpal awan sudah ada di langit, hujan akan turun kan gitu kan? Ya. Oh ya tante serius. Kalau gitu kapan nikahnya? Wah saudara, waktu bilang kapan nikahnya jantungan lagi saya saudara. Nggak ada persiapan, pendeta tembak langsung, gaji pada saat itu hanya 200.000 satu bulan. Gimana mau menikah gaji 200.000 satu bulan? Pendeta dari gereja yang kecil. Tapi saya bilang sama dia waktu itu, gimana kira-kira? Gimana ini? Dia bilang ya kita doa bersama-sama. Dan singkat cerita kalau saya ceritakan nanti, kami nikah tanpa utang. Pendeta kan kamu ikut utang dong. Dan saya bilang sama jemaat, saya tidak mau nikah, tapi pernikahan saya dengan utang. Mereka katakan, tidak akan utang Pak. Kalau mereka jemaat sudah bilang tidak akan utang, berarti jemaat sudah siap untuk itu kan gitu. Iya kan, nikah di kota Bandung, yang berjalan dengan baik, dan akhirnya ya saya dapatkanlah tamu yang satu ini. Waktu saya tanya ibu saya mau menikah dengan orang Chinese. Ibu saya di kampung saya itu ada namanya Sibolga, dari Sibolga lagi pergi ke Barus, di Barus lagi ada satu namanya Desa Sipodang ada lagi namanya Dusun Siantar CA, dan di dusun itu ada nama, nggak ada, di Google World nggak ada, pasti gelap, nggak ada, belum jelas, nggak ada jalan di situ, ya kan? Malah kalau kita search kita ada kelihatan di hutannya ada monyet itu, orang nggak kelihatan, ya kan? Di situ kampung saya, saudara. Ya kan? Kalau nggak percaya coba lihat ada Sipodang itu pasti kok gelap gitu. Mungkin orang menafsir kuasa kegelapannya banyak. Tapi apa yang terjadi? Ibu saya berkata begini, dengan siapa? Orang Cina. Cina. Supaya ibu saya ngerti, saya bilang begini, Cina itu orang luar negeri. Oh, orang luar negeri. Beres, saudara. Dan dia bilang, ibu saya bilang waktu itu, uangnya dari mana? Saya bilang, sudah ada. Maksudnya uangnya di mana? Sudah ada di sorga. Belum tahu. Karena ibu saya bilang uangnya dari mana? Dia tahu uangnya tidak ada. Tapi kok bisa ya? Dari kampung, dari pelosok seperti itu, bisa nikah. Saya mau cerita panjang lebar. Ini masih panjang. Saya udah jalan-jalan beberapa negara loh. Walaupun begini, seganteng ini saya sudah nggak mau jelek-jelek begini. Seganteng ini saya udah jalan-jalan ke luar negeri. Iya kan? Sama dengan istri saya. Dan saya mau katakan, Tuhan tuh sanggup. Yang penting kita taat kepada Tuhan. Katakan sama-sama, yang penting taat kepada firman Tuhan. 1, 2, 3. Yang penting taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau nanti Pak bilang sama istri, udah lama, santai saja. Bagian kita melakukan firman Tuhan. Bagian melakukan mujizat adalah bagian Tuhan. Kalau misalkan Bu, suami berkata, waduh pusing nih, begini berat. Bilang sama suami, Bu, udah Pak, santai saja. Yang penting bagian kita melakukan firman Tuhan. Melakukan mujizat bagian Tuhan. Ya kan? Sehingga suami bilang begini, ya aduh, memang saya tidak salah pilih sama mama ya. Kalau begini, aduh aku tenang gitu ya. Kenapa emangnya? Hari ini belum ada setoran, karena memang belum ada penghasilan ya kan. Ya jangan bilang, kok gak ada setoran, pulang, jangan tidur di rumah gitu. Kalau kasih bantal lagi di luar, lempar lagi. Jangan dong, ya bilang udah, ya nggak apa-apa, santai gitu. Dan karena apa? Tuhan itu mau kita melakukan firman Tuhan aja kok. Bagian kita melakukan mujizat bukan bagian kita. Menyelesaikan persoalan kita pun bukan bagian kita. Itu bagian Tuhan. Bagian kita lah lakukan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Tuhan, kalau kita lihat di sini tentang siapa? Musa. Saya bisa cerita, Musa membelah laut dengan laut Teberau. Saudara bisa baca itu. Tuhan sudah bilang, angkat tongkatmu belah lautnya. Kalau saya suruh misalkan, angkat tongkatmu belah sungai Musi. Sungai apa? Ya sungai. Kalau saya yang suruh jangan. Angkat tongkatmu. Tapi Tuhan suruh, angkat tongkatmu, dibelah. Kita tahu kisahnya kan. Bangsa Israel berjalan di laut Teberau, tanah yang kering. Yosua juga begitu, berhasil apa? Menyeberangi sungai Yordan, bawa tabut Allah, injakan kakimu, sungai Yordannya sebak, saudara. Bisa jalan mereka di tanah yang kering. Tembok Yeriko juga begitu. Tuhan suruh apa? Baris berbaris kelilingi tembok Yeriko. Kalau kita pakai logika, gimana hubungannya? Apa kaitannya? Ngelilingi tembok, saudara. Katanya nanti rubuh temboknya. Itu ilmu dari mana itu? Kalau ada sampai saat ini, misalkan seperti itu, ada bangunan mau dirubuhin, tinggal dikelilingi. Jemaat MDC
Palembang siap menerima pelayan merubuhkan bangunan. Iya kan? Bangunan berapa? 5 lantai, dirubuhkan tanpa bekas. Gitu ya. Gimana caranya? Kita buat masuk ke dalam bumi. Kelilingi 5 kali, turun. Wes, tinggal bangun lagi. Kalau Tuhan suruh tapi. Kalau Tuhan nggak suruh jangan bikin promosi begitu dong. Nanti bilang, waduh ini aneh-aneh ini. Jemaat Palembang ini. Tapi saya beritahu, kalau Tuhan yang suruh, lakukan aja bagian kita. Lakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin, saudara? Saudara percaya semakin cinta sama Tuhan, amin? Yesus luar biasa. Dan miliki, ini juga nih, Petrus ini berbeda dengan murid-murid yang lain. Petrus punya keinginan mengalami mujizat. Yang lain enggak. Saya berpikir begini, kenapa ya murid-murid lain yang enggak berkata, Guru, Yesus saya juga mau. Kalau itu memang kau suruh aku. Ini hanya Petrus yang ngomong. Maka saya mau tanya pada pagi hari ini. Menjelang siang ini. Bapak Ibu ingin mengalami mujizat sungguh-sungguh, amin. Ada keinginan untuk mengalami hal yang lebih besar dari Tuhan, amin. Siapkan diri kita untuk itu. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terus kepada Tuhan, mujizat pasti terjadilah. Kalau nggak terjadi hari ini, terjadi besok. Dia melakukan mujizat sesuai dengan waktu dan sesuai dengan cara Tuhan. Percayalah. Memang Petrus pada situ langsung. Karena memang kita harus bisa mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita juga harus mengubah paradigma berpikir kita. Mengubah cara kerja kita. Mengubah cara beriman kita kepada Tuhan. Karena semua yang kita alami, hal-hal yang baru akan kita alami kalau kita melakukan hal yang baru juga dalam kehidupan kita. Cara kekristenan kita harus perbaharui. Cara kita menjadi orang Kristen juga kita harus benahi. Cara kita beriman kepada Tuhan juga kita harus perbaharui. Dengan demikian kita akan melihat hal yang baru dalam kehidupan kita. Jangan flat biasa-biasa saja. Kalau misalnya contoh ya, saya buat aktivitas misalnya. Ada orang ibadahnya itu dijadwal. Minggu pertama ibadah, minggu ketiga ibadah, minggu keempat jalan-jalan, minggu kedua beres-beres rumah. Saya beritahu, waktu ibadah pakai untuk ibadah dong. Waktu ibadah dipergunakan untuk ibadah. Amin, saudara. Ini kok sepi, apa udah mulai capek nih? Saya belum capek nih, saya mumpung datang nih dari Purwakarta nih. Saya bilang capek, amin kata si ibu. Saudara, lakukan bagian, ada keinginan dalam hidup kita. Dan waktu kita punya keinginan hal seperti itu, apa yang terjadi? Tuhan akan lakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau merespons sejauh mana kita menginginkan apa yang Tuhan mau kerjakan. Itu yang Tuhan kerjakan. Maka mintalah maka akan diberikan kepadamu. Artinya permintaan kita yang akan dipenuhi oleh Tuhan. Gak pernah minta mau ngasih apa. Berarti Tuhan ingin juga kita punya keinginan ada permintaan yang jelas kepada Tuhan. Dan kita sampaikan permintaan kita kepada Dia dan Dia akan menyatakan pertolongannya. Dan Bapak Ibu guys Tuhan, Allah itu sangat ingin kalau mendengar kita meminta kepada Dia. Tuhan gak pernah merasa bosan atau merasa, waduh, kamu banyak minta ya. Kebanyakan minta kamu. Kan kalau kita pergi, jangankan jujur nih, nggak tahu orang Palembangnya. Ya saudara aja, kita punya kebutuhan datang lagi. Datang lagi. Datang lagi. Ini pasti minta uang lagi nih. Kak, punya uang parkir nggak? Kan benar kan? Punya. Udah perasaan saya udah nggak enak. Roh Kudus sudah bicara tadi dia. Bawa Roh Kudus lagi. Roh Kudus sudah ngomong. Ya memang itu saudara bisa begitu saudara. Tapi Tuhan, kapanpun kita datang kepada Dia, mau datang setiap saat, setiap waktu Dia nggak pernah menolak kita. Karena Dia sangat ingin mendengar kita meminta kepada Dia. Dia sangat senang kalau kita meminta kepada Tuhan. Saudara setuju nggak ini? Tuhan sangat senang. Nggak pernah merasa, kemarin udah minta lagi kamu sekarang. Kemarin kan sudah kasih, masih kurang. Ya ini ada permintaan lagi Tuhan. Oh ya udah kalau gitu. Tuhan nggak pernah berkata, kamu kemarin baru minta ini, minta itu lagi, minta lagi. Nggak pernah. Tuhan nggak pernah mengatakan terlalu sering meminta, terlalu banyak permintaan. Enggak tuh. Tuhan kita mintain kapanpun, sebanyak apapun, Dia senang. Maka Dia yang menyuruh, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Berarti Dia yang menyuruh dong. Berarti harus ada keinginan dalam diri kita untuk meminta dong. Kalau misalkan pasangan hidup, minta kepada Tuhan. Saya sudah melakukannya, saya dapat. Minta kepada Tuhan. Ya kan? Saya bilang begini, maaf nih, ini kalimat saja ya, jangan. Saya bilang, saya mau memperbaiki keturunan. Iya kan? Maaf nih ya, maaf, ini kalimat saja. Itu bahasa-bahasa kami sebagai mahasiswa. Perbaiki keturunan. Jadi artinya, ya udahlah, jangan yang ya darahnya itu modal singkong kira-kira gitu saudara ya. Ya agak sedikit anak keju lah kira-kira begitu ya. Ya makanya agak putih gitu ya. Kan saya udah hitam begini saudara. Ini karena lampu aja terang nih. Kalau seandainya nama saya Torang itu artinya terang. Tapi sebenarnya saya golap juga. Golap saya ini. Gelap saya. Kelakuannya pun gelap.
Ya dulu gelap loh, sekarang baru mulai terang aja dikit-dikit ini. Ya kan? Tapi saya beritahu saudara, Tuhan itu mau loh menyatakan mujizat bagi kita, asal kita punya keinginan. Yang berikutnya, yang ketiga, saya sampaikan dengan cepat ya. Mata dan iman kita senantiasa tertuju kepada Yesus. Petrus itu tenggelam karena mata dan pikiran tertuju kepada gelombang. Dan kita pun dalam perjalanan hidup kita jangan tertuju kepada persoalan-persoalan yang ada. Ada pergumulan, udah tetap hati kita tertuju kepada Tuhan. Dan yang keempat, dalam kondisi dan pergumulan menekan, apapun masalahnya, berseru kepada Yesus. Karena dia sanggup, mau, mampu melakukan mujizat. Dan saya mendorong Bapak Ibu, memang ada risiko di dalam perjalanan iman kita. Tapi saya beritahu, risiko yang terbaik yang Tuhan akan berikan bagi kita, di mana mujizatnya akan dinyatakan. Karena orang berseru kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Orang berharap kepada Tuhan, tidak pernah dipermalukannya. Maka pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, saya mengatakan kepada kita semuanya, mari kita untuk terus senantiasa di dalam iman yang teguh, supaya sungguh-sungguh kita membawa hati kita kepada Tuhan, dengan memiliki sikap hati yang selalu benar di pandangan Tuhan, dan berserulah kepada Tuhan, mujizatnya akan dinyatakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu menyanyikan pujian tentang satu pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena mujizat yang selalu terjadi bagi kita, dan arahkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Jangan lihat kanan kirimu. Jangan lihat lagi, jangan pikirkan pergumulanmu. Tapi pikirkan Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Memang ada resiko dalam beriman, tapi kami tahu bahwa yang terbaik Tuhan nyatakan dan Tuhan lakukan bagi orang yang mau melangkah, bertindak di dalam kuasa Tuhan. Beriman di dalam menjalani perintah Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus pada siang hari ini, setiap saudara-saudaraku yang ada di dalam ibadah pada kesempatan ini, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan tolong, bangkitkan iman. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat dinyatakan, kuasa dinyatakan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Maka Dia sanggup untuk menolong kami. Sikala badaba. Mari angkat tanganmu semua yang ada di ruangan ini. Apapun pergumulanmu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Yesus. Andalkan Dia. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan